Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rekan-rekan Emmausers dan saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, hari ini gereja merayakan salah satu misteri terbesar dalam iman kita, yaitu Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Ya, sebuah misteri. Bukan misteri seperti sulap atau teka-teki, tetapi misteri cinta yang begitu dalam, yang hanya bisa dipahami bila kita mau membuka hati, bukan hanya membuka pikiran. Bacaan-bacaan hari ini mengantar kita untuk melihat bahwa Allah kita bukanlah Allah yang dingin, jauh, atau individualis. Ia adalah Allah yang hidup dalam relasi, dalam cinta, dalam persekutuan yang kekal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita renungkan bersama. Bacaan pertama dari kitab Amsal. Dalam bacaan pertama, kita mendengar suara sang hikmat. Ia berkata, "Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Sebelum segala sesuatu ada, aku sudah ada." Saudara, ini bukan sekadar syair kuno. Ini adalah nyanyian cinta dari sang hikmat yang oleh para bapak gereja dimaknai sebagai gambaran akan Kristus, sabda Allah yang kekal. Bayangkan, sebelum gunung-gunung menjulang, sebelum laut menyanyikan deburnya, sebelum burung menciptakan simfoni pagi, sang sabda sudah bersama Allah. Dan apa yang dilakukannya? Bukan duduk diam di tahta kekal, tetapi bermain di hadapannya dan bersukacita di bumi, bersukacita pada manusia. Allah bersukacita atas ciptaannya, terutama manusia. Artinya, kita bukan ciptaan asal jadi. Kita bukan proyek gagal yang Tuhan sesali. Kita adalah sukacitanya. Bahkan sebelum kita mengenal Dia, Ia sudah mencintai kita lebih dulu. Bacaan kedua dari surat kepada jemaat di Roma. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus menulis, "Kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera oleh Allah karena Yesus Kristus." Saudara-saudari, damai itu bukan sekedar perasaan tenang. Damai adalah buah dari relasi yang pulih. Kita ini dulu musuh Allah karena dosa, tetapi kini oleh Kristus kita jadi anak-anaknya. Dan tidak berhenti sampai di situ. Allah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita, bukan lewat surat edaran, bukan lewat pesan WhatsApp, tapi lewat Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Bayangkan, Allah Bapa mengutus putranya untuk menyelamatkan kita, dan setelah itu Roh Kudus tinggal dalam hati kita, membawa kasih itu setiap hari. Tritunggal Maha Kudus bukan teori rumit. Tritunggal adalah Allah yang bergerak dari surga turun ke dunia, masuk ke hati, tinggal dalam relasi. Bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Yesus berkata dalam Injil, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya." Saudara, ini seperti seorang guru bijak yang tahu, "Oh, anakku belum siap, tapi nanti saat waktunya tiba, aku akan bimbing dia." Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Ia mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin kita, bukan ke dalam kebingungan, tetapi ke dalam seluruh kebenaran. Lihat betapa indahnya kerjasama ilahi. Yesus menerima dari Bapa, Roh menerima dari Yesus, dan semuanya diberikan kepada kita. Tritunggal Maha Kudus adalah
kasih yang mengalir tanpa henti, seperti sungai yang terus memberi air, bukan untuk dirinya, tetapi untuk kehidupan. Lalu bagaimana kita menghidupi misteri Tritunggal ini? Jawabannya sederhana, hidupilah kasih dalam relasi. Sekali lagi, hidupilah kasih dalam relasi. Allah adalah relasi, maka kita pun dipanggil untuk membangun relasi. Bukan hanya dengan sesama yang menyenangkan, tetapi juga yang sulit kita cintai. Disitulah kita ikut ambil bagian dalam kehidupan Allah. Kalau kamu orang tua, jadilah cermin kasih Allah Bapa bagi anak-anakmu. Kalau kamu pekerja, bawalah terang Kristus di tempat kerjamu. Kalau kamu merasa sendiri, ingatlah bahwa Roh Kudus tinggal dalam hatimu dan kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Akhirnya, mari kita mohon agar hidup kita menjadi ikon kecil dari Tritunggal. Di mana ada kasih, di situ ada pengampunan. Di mana ada relasi yang setia, di situ Allah tinggal. Dan di mana ada hati yang terbuka bagi sesama, di situ surga dimulai, bahkan sejak di bumi. Tritunggal Maha Kudus bukan untuk dipahami sampai tuntas, tetapi untuk dicintai dan dihidupi dalam kasih yang nyata. Dalam nama Bapa dan Putra